sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Tapi sebelum saya memulai, hanya kita terlebih dahulu berdoa dulu supaya segala kegiatan kita pada hari ini dapat dilancarkan. Boleh saya minta tolong kepada Ibu Christine untuk berdoa? Akan berbagi praktik baik biar kiranya Bapak apapun kegiatan yang kami lakukan pada saat ini boleh menjadi berkat di boleh kami gunakan Tuhan untuk tambahan ilmu kami agar boleh kami praktikkan di dalam kelas, agar kami boleh melakukannya Bapak kepada anak-anak didik kami Tuhan, sehingga semakin hari Bapak kami boleh semakin baik lagi Tuhan dalam mengajar dan mendidik anak-anak didik. Berkati Tuhan Bu Des yang akan menyampaikan materinya kepada kami. Bapak di sorga, Engkau yang memberikan hikmat, sehingga apa yang beliau sampaikan Bapak boleh tersampaikan dengan baik, dan kami yang menerima juga Tuhan boleh menerima dengan baik, kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktikkannya Tuhan. Terima kasih Yesus, ampunkan kami Bapak dan dosa dan nama dan kami. Di dalam nama Yesus kami mulaikan aktivitas kami. Amin. Oke, terima kasih Ibu Christine. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, saya akan mendiskriminasikan atau menyebarkan apa yang sudah saya terima selama saya berada di pendidikan guru penggerak. Terutama untuk hari ini saya akan menyampaikan modul 1 dari 4 mengenai budaya positif. Nah, ini adalah bentuk tugas yang harus saya selesaikan, yaitu menyebarkan atau menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan guru yang berada di sekolah saya, supaya juga mendapatkan ilmu dari apa yang sudah saya terima selama di CPG ini. Nah, kita berdiri dulu semua, kita berdiri dulu. Tapi anak-anak kita mau ekspresi gitu. Boleh ya, walaupun dilakukan anak-anak, tapi yang lainnya kita juga boleh. Ya, kita mulai. 1, 2, 3 ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Oke, terima kasih. Kembali. Jadi dari Ibu Kepala Sekolah, saya akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Saya akan berbagi budaya positif, keyakinan, dan terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Nah, kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, bertempat di SDS Rehoboth, tempat di mana saya mengajar. Latar belakang kenapa budaya positif ini harus disampaikan adalah setiap anak itu selalu merasa takut terhadap peraturan, karena peraturan itu dianggap sebagai sesuatu yang menghukum atau memberikan rasa tidak nyaman kepada diri mereka, sehingga kata peraturan ini selalu konotasinya negatif, karena anak-anak sudah langsung takut kepada perkataan peraturan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimanakah peraturan itu kita akan alihkan menjadi bermakna positif, sehingga anak-anak tidak lagi merasa takut terhadap pendisiplinan yang kita laksanakan. Terutama ini konsentrasi dulu di kelas kita masing-masing. Nah, selanjutnya, ini menciptakan budaya positif. Ini seorang guru memiliki peran untuk membangun dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah
Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar mereka berperilaku sesuai dengan apa yang kita harapkan. Perwujudannya, guru menjadi sering menghukum, menjadi sering marah, menjadi sering mengatur. Nah, perwujudan guru sering memberi hukuman melakukan kesalahan dan memberikan, terkadang kita juga memberikan imbalan kepada anak yang mengikuti kemauan kita. Nah, di sini kita akan belajar, akan mengubah paradigma itu. Ternyata memberikan hukuman dan memberikan hadiah atau reward itu merupakan satu hal yang berdampak negatif. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang sebenarnya, ini ada kebutuhan manusia yang memang kita perlu dan juga anak-anak didik kita perlu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, ini adalah kebutuhan yang tidak terlepas dari makanan, minuman. Nah, anak-anak terkadang di kelas itu bisa jadi mengantuk mungkin karena mereka tidak makan atau mereka kurang minum karena tidak sempat. Jadi mungkin mereka bisa terkantuk-kantuk atau bisa tidak konsentrasi di dalam pembelajaran. Nah, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Selama saya belajar di CGP, ternyata anak-anak itu membutuhkan sentuhan. Anak-anak itu ribut karena mungkin di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang. Mungkin dia tidak menemukan kasih sayang dari ibu mungkin, atau dari ayah mungkin, atau dari yang lainnya, sehingga dia bertindak tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin dia akan berteriak ketika berada di dalam kelas, atau dia mengganggu temannya, atau dia mencolek temannya, atau kadang-kadang dia tidak mau mendengarkan kita. Ini adalah respon dari kebutuhan kasih sayang yang tidak terpenuhi di dalam diri siswa. Jadi kita kadang-kadang ini nakal kali ya. Nah, mungkin kita mengacu ke sana. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin dia memang membutuhkan sentuhan kasih sayang dari kita sebagai orang tuanya di sekolah. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan tentang pengakuan kemampuan. Nah, ini dia. Anak-anak itu senang dikatakan, "Ih, pintar ya nak, kamu cerdas ya nak." Kalau dia bisa menjawab, kita selalu katakan good. Nah, ada sih caranya kita menyampaikan kalau dia itu melakukan sesuatu yang baik, yaitu dengan membuat stiker. Jadi cukup dengan menggunakan stick S, kemudian kita bikin lingkaran bulat, lalu dibuat good, very good, atau bad. Nah, ini biasa kita gunakan. Jadi nanti anak-anak itu dapat berapa kata-kata good, sehingga ini menyenangkan hati dia. Good, nah gitu ya, tetapi tidak memberi sesuatu, hanya memberikan stiker. Nah, ini sudah menunjukkan kalau kita mengakui kemampuan dia, mengakui keberadaan dia ketika dia mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Anak-anak ternyata membutuhkan itu, membutuhkan pembuktian kalau kita mengakui dia bisa mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan. Ini dia. Ice breaking ditawarkan karena anak-anak itu memang membutuhkan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah berikan dia ruang untuk sejenak beristirahat. Jadi perkataan 15 menit yang saya tunggu tugasmu ternyata tidak boleh diberlakukan kepada anak-anak. Jadi kita memberikan ruang dia untuk bebas bereksplorasi, mengerjakan tugas yang dia lakukan. Atau kalau kita sudah lihat anak-anak ini jenuh, nah kita bisa melakukannya dengan menggunakan ice breaking. Nah, ice breaking ini tidak hanya sekedar dengan menggunakan permainan atau bernyanyi. Dengan teman di sebelahnya saja kita bisa buat menjadi ice breaking. Nah, jadi mungkin ini kita juga memberikan kebebasan, memberikan ruang kepada anak-anak itu. Apalagi untuk kita yang masih mengajar di SD. Nah, ini mungkin tingkat konsentrasi anak-anak kita belum terfokus dengan pembelajaran. Jadi kalau memang anak-anak sudah mulai tidak menguasai kelas, sudah mulai menunjukkan kebebasannya, dia ingin bebas, kita berikan sebentar. Kita berikan sebentar. Ayo nak kita berlari-lari di dalam kelas. Dalam konteks apa Bu lari-larinya? Dengan menyebutkan nama buah. Jadi anak-anak disuruh putar-putar, ya kan? Buah apa? Sebutkan nama buah.
mereka akan sebut apel, mangga, jeruk, suka-suka hatinya menyebutkan. Yang penting konsentrasi pada penyebutan nama buah. Atau mari kita sama-sama menyebutkan nama teman. Nah, mereka akan menyebutkan nama teman. Ada berapa nama teman di kelas? 23. Mereka akan berlari-lari menyebut nama temannya. Nah, ini adalah cara untuk memenuhi kebutuhan kebebasan mereka di luar jam istirahat yang memang sudah harus mereka terima. Nah, yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Nih, jadi anak-anak itu memang ada bakat di dalam dirinya. Saya pribadi itu tidak bisa berhenti menggambar ketika saya mendengarkan sesuatu. Jadi ketika saya juga CPG kemarin, saya juga menggambar-gambar dan PP saya lihat, nanti ya gambarnya, iya Pak, saya bilang. Nah, ini kebiasaan. Jadi anak-anak itu kesenangannya jangan kita ganggu, asalkan dia fokus dalam belajar. Jadi anak-anak jangan kita tutup. Sekarang tangannya di atas meja, tidak ada lagi yang menulis, semuanya perhatikan di papan tulis. Ibu mau menerangkan, ya nggak boleh. Jadi biarkan anak-anak itu mengikuti pembelajaran, memenuhi kesenangannya, asalkan dia tidak menjadi liar atau tidak terkontrol. Kalau hanya di tempat duduk lalu dia mengambil spidol lalu menggambar, biarkan saja. Memang ada anak yang memang memiliki kemampuan mendengar dan menulis secara bersamaan. Saya punya kemampuan itu, Bu. Jadi kalau saya menggambar, saya tetap juga memperhatikan apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara. Nah, mungkin ini ada 5 kebutuhan yang kita juga butuhkan dan siswa juga kita butuhkan. Nah, kebutuhan selanjutnya ini adalah posisi kita sebagai guru. Nah, kita ini sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu disebut dengan penghukum, yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga itu adalah teman, yang keempat itu adalah pemantau, dan yang kelima itu adalah manajer. Yang penghukum ini seperti ini, Nak. Seperti ini, Bapak Ibu, maaf ya. Ketika anak terlambat kita langsung judge. Kan kamu lagi, kamu lagi, kamu lagi. Kita sudah menghukum dia. Siapa yang ikut dalam kelas? Pasti honesty. Kita sudah memberikan hukuman. Nah, itu tipe guru penghukum. Dan yang kedua itu adalah tipe pembuat rasa bersalah. Seperti ini tipe guru yang membuat rasa bersalah. Kamu gak kasihan ya nak dengan ibu ini? Kalau kamu ribut, nanti kepala sekolah marah. Ibu loh yang ditegur di dalam kantor. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah kepada siswa. Ini membuat siswa jadi depresi. Dia kasihan dengan gurunya, tetapi dia tidak tahu mengungkapkan bagaimana cara mengasihi gurunya. Ini pembuat rasa bersalah. Nah, atau kita bilang, kamu gak kasihan ya Bu dengan orang tua kamu? Sudah susah loh dia mencari uang sekolah untuk membayar uang sekolah kamu. Nah, ini adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah tipe guru sebagai teman. Ibu ini tipe guru seperti ini. Dia sangat akrab dengan siswanya. Dia bisa bergaul dengan siswanya, dia dapat berkomunikasi baik dengan siswanya. Tetapi hal yang menjadi perlu kita perhatikan, dia bisa jadi kelewat batas. Dia tidak tahu di mana posisinya. Nah, ini yang kita takutkan ketika guru mengambil posisi sebagai teman. Nah, kita takutnya dia jadi lupa tentang kedudukan dia sebagai siswa dan kita sebagai guru. Jadi batasannya menjadi tidak jelas. Dan kemudian ini adalah tipe guru pemantau. Ini tipe guru pemantau ini sangat matematis. Dia menghitung berapa kali anaknya tidak mengerjakan PR. Dia bisa menghitung berapa kali anaknya terlambat, dan dia bisa menghitung berapa kali anaknya tidak menjawab pada saat dia bertanya. Nah, ini matematikanya tinggi. Dia itu analis sekali. Jadi semuanya dihitung. PR-nya nggak dibuat 3 kali. Datang terlambatnya 2 kali. Kemudian ininya 3 kali. Nah, ini adalah tipe guru pemantau. Dia memantau semua aktivitas siswa. Dan yang terakhir adalah tipe guru manajer. Nah, ini yang akan kita bahas nanti di terakhir, tipe guru manajer, di mana dia
bisa mengkondisikan dirinya ketika anak melakukan kesalahan, ketika anak melakukan pelanggaran, apa yang dia lakukan. Nanti saya akan kupas ini untuk posisi guru sebagai manajer. Ini adalah ketika masuk ke dalam segitiga restitusi. Nah, kemudian di sini siswa biasanya melakukan peraturan itu ada 3 sebabnya. Yang pertama itu adalah karena dia takut, karena dia merasa tidak nyaman dan takut dihukum. Jadi sebenarnya bukan dari dirinya, dia melakukan peraturan. Kemudian yang kedua itu adalah dia untuk mendapatkan penghargaan atau pujian. Dia bisa menjawab karena dia mengharapkan sesuatu. Dia menjadi juara karena dia mengharapkan sesuatu. Bisa dari orang tuanya, bisa dari gurunya, atau bisa dari instansi lain. Nah, ini adalah tipe anak untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga adalah ini adalah tipe orang yang memang melakukan itu sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diyakininya. Nilai-nilai yang sudah dia yakini, oh iya aku mau mematuhi peraturan karena memang peraturan itu adalah tanggung jawabku. Nah, tipe 1 dan 2 ini adalah motivasi yang bersifat eksternal yang berada di luar daripada siswa itu sendiri. Sedangkan tipe yang ketiga, motivasi yang ketiga itu adalah motivasi yang seharusnya muncul di dalam diri siswa itu sendiri. Ini yang kita harapkan. Tipe yang ketiga yaitu tipe eksternal yang berasal dari siswa itu sendiri. Jadi bukan karena mengharapkan imbalan, bukan karena takut dengan hukuman. Nah, jadi yang kita harapkan memang keluar dari dirinya sendiri. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini adalah cara membuat keyakinan kelas. Ini ada keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas. Ini keyakinan kelas ya, bukan peraturan. Jadi keyakinan kelas ini adalah kesepakatan antara wali kelas dengan siswa. Nah, keyakinan kelas ini curah pendapat. Ini namanya curah pendapat siswa dengan guru wali kelas. Jadi memang harus meluangkan waktu, dan saya harap Bapak Ibu juga melakukannya sehingga Bapak Ibu tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak itu di dalam kelas. Nah, curah pendapat ini nanti kita bisa dapatkan apa yang mereka mau, bisa dalam bentuk gambar. Nah ini ada yang mereka mau lalu mereka tuangkan dalam sini. Nah, kemudian setelah itu kita akan buat dulu kalimat-kalimat positif dari apa yang mereka pikirkan. Contohnya, nah apa yang biasanya sering diucapkan guru yang tidak boleh kamu lakukan? Nah, mereka mesti bilang, Bu, dilarang mencarut, Bu. Tulis aja di papan tulis, dilarang mencarut. Bu, tidak boleh terlambat, Bu. Kemudian, jangan terlambat. Kemudian, Bu, tidak boleh ribut, Bu. Jangan ribut. Kemudian, Bu, ini siang sekali bertengkar, Bu. Jangan bertengkar. Mungkin kita akan dapat curah pendapat yang banyak dari anak-anak. Dibuat aja di papan tulis. Itu sebagai negatifnya. Kata-kata jangan yang dibuat anak-anak itu kita buat sebagai kalimat negatif. Nah, kemudian kita sampaikan dengan anak-anak. Nah, kalau seperti itu, coba buat dulu dari semua yang di papan tulis yang sudah kita curah pendapat nih. Coba buat dulu yang mana yang kamu suka dari yang kesekian itu. Mungkin ada 20 nanti anak bilang jangan mencarut, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, kita buat, kemudian kita suruh. Nah, untuk kelas 3 saya buat 3. Suruh mereka menggambarkannya. Untuk kelas 6 saya suruh mereka membuat 5. Nah, setelah itu kita ajar mereka untuk menandatanganinya sebagai bukti mereka yakin dengan apa yang sudah mereka buat. Setelah itu baru kita buat ke sebelahnya kalimat positifnya. Tadi kan jangan mencarut ya, Bu. Nah, jangan mencarut itu kalau kita jadikan kalimat positif berarti saya tidak suka, saya menghargai teman saya. Itu kalimat positifnya. Berarti dia tidak mau mengucapkan kata-kata kotor dengan temannya. Jadi kita mengalihkan anak-anak dari negatif ke positif. Jangan terlambat berarti kita tulis menjadi saya selalu datang tepat waktu. Nah, ketika anak jangan lupa buat PR, kita buat menjadi saya selalu mengerjakan tugas dengan baik. Nah, jadi kata-kata yang negatif itu kita ubah ke positif.
Sehingga katanya Bu, kalau selalu kita mengucapkan yang negatif, biasanya negatifnya yang terkunci, positifnya hilang. Jangan terlambatnya yang diambil. Jangan malas, jangannya hilang, yang ada malas. Jangan ribut, yang tinggal ribut, jangannya hilang. Makanya yang kita ambil itu kalimat-kalimat positif. Nah, ketika kami pelatihan itu disarankan kalimat-kalimatnya itu dibuat memang harus didiskusikan dengan anak-anak di dalam kelas, karena ini hanya keyakinan kelas. Nah, setelah itu, setelah selesai, setelah ditandatangani, nah kemudian baru kita ulang kembali. Kamu yakin nak kalau kelas kita ini semua menghargai teman? Yakin Bu? Kita checklist, kan? Nah, kamu yakin nak kita semua bisa datang tepat waktu di sekolah? Yakin Bu? Lalu kita checklist. Nanti dari sekian curah pendapat kita mungkin kita dapat nanti 10. Nah, yang 10 itu baru kita buat menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang akan kita tempelkan menjadi bentuk keyakinan. Biarkan aja mereka berkreasi Bu ya. Biarkan saja. Karena ini karya mereka. Jadi kelihatan kurang menarik atau kurang bagus, tetapi mereka yakin bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah baik. Karena kita membiasakan untuk mengalirkan budaya-budaya positif. Jadi mencarut, menyebut nama orang tua, nah kita tuangkan di dalam curah pendapat dengan siswa. Nah, setelah keyakinan itu tadi kita buat, setelah kita tuangkan di dalam kertas, lalu kita tempelkan bersama-sama, lalu kita kaji ulang kembali bersama anak-anak. Ayo nak, kita baca sama-sama yuk. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati pada hari ini? Bu, ada 10 Bu. Ayo nak, sama-sama kita sepakati. 1, 2, 3, 4 sampai 10. Berarti kita punya berapa keyakinan nak? 10 Bu. Nah, berarti di dalam diri anak-anak itu kita sudah tanamkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, untuk selanjutnya, nah ini dia, ini keyakinan kelas yang ada di kelas 6A yang sudah kami bicarakan tadi, yang sudah saya ambil dari curah pendapat yang tadi, yang dari sini. Nah, ini sudah saya tuangkan di dalam PPT saya. Memang kalau untuk keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang memang sengaja dibuat agar siswa merasa kondusif di dalam kelas. Nah, jadi wali kelas mengajak siswa untuk bercurah pendapat tentang apa yang mereka yakini di dalam kelas. Mungkin keyakinan kelas saya akan berbeda dengan keyakinan kelas Ibu Rama. Mungkin bisa juga berbeda dengan Ibu Nen. Nah, jadi kesepakatan yang dibuat itu adalah bentuk daripada keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Nah, sambil membaca keyakinan kelas kita bisa menerapkan. Nah, kamu kan, Ibu kan guru nih, tugasnya apa nak? Nah, tugasnya ini Bu, tugasnya ini Bu, tugasnya ini. Biasanya anak-anak akan menjawab. Berarti kalau Ibu guru, berarti kan Ibu bukan orang yang harus merapikan buku, bukan? Iya Bu, bukan Bu. Nah, jadi anak-anak mengerti. Sehingga mereka kalau ketinggalan bontot, orang tuanya nggak telepon kita, karena anak itu sudah bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kita sudah menetapkan tugas-tugas apa yang ada pada diri guru dan tugas-tugas apa yang ada pada diri siswa, sehingga mereka tahu, oh iya ya, kalau bontot tertinggal nggak boleh protes loh, berarti yang lalai siapa? Aku. Dan biasakan untuk tidak menyalahkan orang lain. Dia merasa untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Nah, mungkin ketika guru berdiri di depan sedang mengajar, mereka juga sudah punya keyakinan, oh iya tadi ada belajar dengan sungguh, berarti nggak boleh ribut. Nah, kita hanya memancing anak-anak, nah keyakinan ketiga loh, kita baca sama-sama apa nak? Jika anak-anak mungkin sudah kita lihat sudah mulai tidak kondusif lagi, nah bisa dilakukan seperti itu. Nah, mereka juga sudah tahu, oh ya tadi Ibu sudah bilang tugasnya seperti ini, bukan seperti ini. Oh ya tadi Ibu sudah bilang tugasnya seperti ini, tugas kami seperti ini, bukan seperti ini. Nah, mungkin itu adalah bagian daripada ketika kita sudah menyampaikan keyakinan kelas.
Oke, ini yang terakhir itu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah untuk mengembalikan anak ketika dia melakukan kesalahan atau pelanggaran. Setiap anak pasti melakukan kesalahan dan pelanggaran, apalagi di dalam 1 tahun itu tidak ada mungkin anak yang tidak miss tanpa melakukan kesalahan. Tapi yang terjadi di sini, bagaimana sebagai guru kita bisa mengontrol diri kita supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sampaikan dengan anak-anak tadi. Dan di sini untuk penyelesaian masalah ketika ada siswa yang bermasalah itu ada 3. Yang pertama disebut dengan menstabilkan identitas. Yang kedua itu adalah validasi tindakan kesalahan. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika anak melakukan kesalahan lalu kita suruh dia menghadap kita usahakan dulu untuk tidak marah. Jadi kita tidak langsung menghukum dia karena kita bukan berada pada posisi guru penghukum atau memantau dia dengan mengatakan, kau terus ya, kemarin kamu loh yang bertengkar dengan temanmu, sekarang kamu lagi, kayaknya sudah 3 kali kamu ini masuk ke dalam kantor. Kita juga tidak boleh seperti itu karena kita bukan tipe guru yang penghukum. Atau kita menerapkan rasa bersalah kepada siswa, ini juga tidak boleh kita lakukan. Nah, bagaimana cara menangani masalah ketika anak berada pada situasi melakukan pelanggaran? Yang pertama kita panggil dia, kita menstabilkan identitas. Ketika saya menghadapi si Ripaldo dengan Gabriel yang bertengkar, nah saya bertanya dengan dia, nah kenapa kamu bertengkar? Dan kamu jawab, Bu, nama orang tuaku disebut. Enggak ya, nama orang tuaku yang bulan kamu sebut. Mereka bantu. Lalu saya bilang, nah tenang dulu, itu hanya bertanya. Lalu kita stabilkan identitasnya, jangan kita salah. Lalu kita katakan seperti ini, Ibu juga loh nak, kalau nama orang tua ibu disebut teman ibu, ibu juga marah. Ibu juga pasti akan merasa tersinggung. Ibu juga akan marah. Tetapi ketika ibu marah, ibu tahu juga menempatkan diri. Apakah benar dengan marah atau membalas kembali itu merupakan satu penyelesaian masalah? Nah, kita kembalikan dulu identitas anak. Kemudian anak pasti akan diam. Tidak, Bu. Nah, lalu kita tanya lagi, nah, kenapa kau menyebut nama orang tuanya? Apa alasanmu, nak? Kenapa kamu sebut nama orang tuanya? Iya, Bu, aku merasa kurang dihargainya loh, Bu. Dia tuh suka-sukanya sama aku. Dia itu leceh kali sama aku. Dia itu kurang menghargaiku. Nah, kita sudah dapat alasan. Berarti kita sudah memvalidasi kesalahan anak. Nah, kita sudah dapat kenapa alasan dia menyebut nama orang tuanya dipanggil. Nah, lalu kita mulai bertanya, sebenarnya orang tuanya Ripaldo tadi itu bersalah nggak dengan kamu? Tidak. Lalu kenapa kamu sebut nama orang tuanya? Pasti ada dia. Kalau seperti itu, menurutku kamu melakukan pelanggaran atau tidak? Iya, saya salah. Nah, berarti dia sudah tahu di mana letak kesalahannya. Nah, mereka berdua kita salah. Kamu juga, Gabriel. Kenapa kamu sebut nama orang tuamu? Orang tuanya Ripaldo, dia juga mengatakan seperti itu. Nah, Nana, orang tuamu kan dua-duanya tidak ada di sini. Jadi kamu jangan menyebut nama orang tua karena tindakan kalian berdua ini tidak baik. Iya, Bu, saya salah, Bu. Nah, kita masuk lagi ke tahapan terakhir, itu namanya restitusi. Restitusi ini adalah mengembalikan rasa kepercayaan siswa itu. Dia memang tahu dia salah, tetapi kita tidak menghukumnya, tetapi kita mencarikan jalan keluar bagi dia supaya dia kembali ke dalam posisi dirinya semula. Nah, kita tanya, nah kita kan sudah buat keyakinan tuh, ada 10 nih di kelas. Nah, kamu melanggar keyakinan yang mana, nak? Ya, Bu, keyakinan yang ke-7. Apa itu yang ke-7? Menghargai teman. Jadi menurut kamu tidak menghargai teman ya? Tidak, Bu. Nah, kalau seperti itu, karena kamu sudah mengetahui kesalahanmu, apakah yang akan kamu lakukan dengan temanmu? Nah, anak
sendiri yang memunculkan bagaimana solusi yang akan dia pecahkan, bagaimana cara mencari jalan keluar yang akan dia lakukan. Pasti dia bilang, nah ini ke Gabriel dengan Ripaldo, Bu saya mau meminta maaf Bu. Ya kalau sesudah minta maaf kamu mau ngapa lagi nak? Saya akan berteman baik dengan dia Bu. Lalu apa lagi nak? Saya tidak akan lagi mengulangi kesalahannya Bu. Nah itulah bentuk segitiga restitusi. Jadi pertama kali langkah yang kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi memberi kesempatan kepada siswa untuk mengatakan mengapa hal itu dia lakukan. Lanjut dengan validasi kesalahan, kita mengiring, menuntun siswa untuk menemukan apakah yang dia lakukan itu merupakan satu kesalahan atau pelanggaran. Yang terakhir itu kita membantu siswa, membangun siswa untuk mampu menemukan solusi atau pemecahan masalah dari apa yang sudah dia perbuat. Seperti tadi dia bilang, saya akan minta maaf Bu, saya akan berteman lagi Bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah itu keluar dari dirinya sendiri. Nah inilah yang mau kita munculkan. Dengan keyakinan yang sudah kita buat di dalam kelas, ini menjadi satu budaya positif bagi diri anak-anak itu sendiri. Menjadi habit, menjadi kebiasaan. Dia terbiasa, dia terbudaya untuk melakukan nilai-nilai kebajikan. Dia tidak akan punya alasan lagi ketika terlambat. Bu, karena bapakku Bu, dia tidak. Maaf Bu, saya terlambat, saya sudah melanggar. Keyakinan kelas yang kedua. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Nah, saya tidak akan mengulanginya lagi. Nah seperti itulah segitiga restitusi. Jadi kita membuat keyakinan-keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama dengan siswa, sehingga menimbulkan budaya positif yang lahir dari diri anak-anak kita sendiri, sehingga mereka terbiasa membudaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin berawal dari sekolah, tapi nanti akan dia bawa ke rumah, dan ini akan menjadi kebudayaan, kebiasaan yang akan berkelanjutan, sehingga menampilkan anak-anak yang berkarakter sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Anak-anak itu terpancar religiusnya, kreativitasnya, terpancar mandirinya, terpancar gotong royongnya atau kerjasama. Nah, itulah segitiga restitusi yang bisa saya sampaikan. Nah, segitiga restitusi ini merupakan pemecahan masalah yang paling ideal kita lakukan di sekolah untuk memecahkan masalah atau kegiatan kalaupun ada pelanggaran ataupun kesalahan siswa jika melakukan kesalahan. Dan jika di dalam jika dalam segitiga restitusi ini kita akan membangkitkan keyakinan siswa. Jadi setelah dia bersalah, dia tidak menjadi down, tidak menjadi sakit hati, dan tidak menjadi terpukul, tetapi dia kembali kepada dirinya semula, kemudian bisa tampil sebagai dirinya sendiri, dan dia punya keyakinan, oh iya tadi salah, harus diperbaiki. Tapi dia tidak jadi down karena kita hukum, karena kita kata-katai, dia tidak down, tetapi dia menjadi yakin, oh iya aku melakukan pelanggaran, aku harus berubah, aku harus menjadi lebih baik. Nah inilah yang disebut dengan budaya positif, melahirkan nilai-nilai kebajikan dari siswa itu sendiri. Oke, Bapak, oke, Ibu dan Kepala Sekolah, ini mungkin modul 1.4 yang sudah saya pelajari selama saya berada di CPG. Jika ada teman atau kepala sekolah yang ingin memberikan tanggapan, sebisa saya akan saya tanggapi. Oke, Ibu. Oke, terima kasih ya, Miss. Sudah dipaparkan tadi ya dari awal. Saya coba rumah memperhatikan hal. Terima kasih sudah dipaparkan. Kalau saya lihat paparannya tadi mulai dari kelas, cepat pada saya kepada pemberian siswa dan jadi pertama saya terima kasih, saya bersyukur karena dari jauh hari saya sudah menekankan tidak hukuman. Anak terlambat tidak buat PR itu dari jauh hari sudah saya tekankan
juga sudah mengatakan anak yang nakal berubah dengan sentuhan, karena lagi main buku-buku hukum dengan sentuhan. Nah, kalau aku lihat dari paparannya ini kan semua berbunyi pengetahuan. Nanti boleh saya itu kita kolaborasi di dalamnya harus nampak review. Karena ini kan bebas dosen. Secara teori akademik iya bagus. Dan pertama-tama saya mau bilang di sini karena ini kan kita harus perubahan yang positif pada siswa. Pertama-tama yang harus berubah era politik harus dan saya sedang berada di posisi itu. Kedua guru. Bagaimanapun indahnya teori materi yang didapat, kalau karakter guru itu sendiri tidak berubah di dalamnya, kalau kita yang memberikan teori itu saya percaya dan jadi pertama kata kunci itu adalah kepala sekolah dan guru yang harus ada pembaharuan karakter. Kalau kita lihat kan apanya ini tadi penjelasannya ini apa namanya sangat luar biasa kalau terlaksana dengan baik. Tapi sekali saya katakan harus dari guru dulu, kepala sekolah naik turun kepada guru kemudian turun kepada siswa. Benar-benar guru itu harus tahu benar-benar dirinya itu apa ya bisa membuat dirinya ada di dalam posisi dengan anak-anak. Kemudian berikut tadi kita kolaborasi ya dari tadi akademik dan dari guru karena kita dalam berbasis Kristen. Saya kasih salah satu contoh yang saya buat di kelas mengganggu kawan dan lain-lain. Saya selalu bilang, nah ingat ya kita ini ciptaan siapa? Satu kan yang menciptakan kita. Nah kalau satu yang menciptakan kita adalah Tuhan, berarti kita akan jauh saling mengasihi. Itu ada kunci. Kita harus disadari anak. Yang kedua, masalah menyebutkan orang tua. Dia bilang, nah hukum terima hormatilah ayah dan ibumu agar lanjut umurmu misalnya di bulan nah apa salahnya bapak si A sama bapak si B itu sama-sama orang tua yang kalau kita apa salah orang tua kita yang sedang berada di sini apakah perlu hanya untuk beriman kalaupun itu nggak orang tua kita orang tua kita namanya sudah orang tua tetap dapat dosa kalau kita melakukan itu. Nah, kita lihat kemudian tadi kesepakatan tadi judulnya kesepakatan keyakinan kelas. Nah itu nanti kita kolaborasi bukan hanya sekedar kata keyakinan tapi kita kolaborasi tidak perkataan karena keyakinan ini kan kalau kita berbicara keyakinan itu berarti hubungan kita dengan Tuhan. Nah berarti kan keyakinan buat bersama dia harus ada hubungannya dengan religionnya, dia hubungannya dengan Tuhan. Karena kalau kita ngomong tentang keyakinan berarti hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, harus kita nanti menunjukkan di dalam keyakinan bersama. Ya kita kolaborasi lagi ya. Karena jelas kan setiap kelas akan kalau kita lihat di paparannya itu menggali dari isi hati yang lain. Berarti kan akan ada perbedaan-perbedaan mungkin nggak banyak perbedaan karena kasus di dalam kelas itu kan selalu sama. Masalah anak kita di kelas itu ya selalu sama. Paling yang berbeda ini tingkat kesulitannya dalam menghadapi setiap anak kita di kelas ya. Jadi apa namanya? Saya lagi sama katakan pembelajaran yang sekarang yang sedang kita bawa di kampus kita sebagai PBG, saya bersyukur kenapa bukan sesuatu hal yang baru. Tapi sebenarnya ini sudah ada dari dulu itu kata jangan sudah dilarang, tapi orang kita aja yang nggak apa ya, nggak memperhatikan yang baik kita anggap ACPD ya. Itu udah dari dulu loh, sudah ada ini. Saya kuliah ini sudah ada. Kemudian memberikan kata pujian ya. Nah, tadi kan kita dengar ya, jangan sampai anak melakukan sesuatu hanya karena ada sesuatu imbalan. Kita mengharapkan ya Bu Des ya, anak melakukan karena kesadaran dia bahwa memang itu. Nah, ini perlu kita kombinasikan kepada pembelajaran agama bahwa melakukan sesuatu, saya selalu katakan melakukan sesuatu karena Tuhan. Jadi kalau semua kita lakukan karena Tuhan, tidak ada alasan. Harus saya dipuji dulu, harus saya dikasih penghargaan, harus dikasih hadiah, ya kan? Nah, jadi memang kalau saya
dulu ya Bu Des, karena maaf harus bilang Ibu Des kan termasuk individual yang banyak punya aturan di kelas sebelum ini. Jadi saya bersyukur Ibu Des sebagai guru pengetahuan memperhatikan ya, atau individual yang banyak ketika itu akan memperhatikan pola hidup itu mengatakan Oke, nah ini PPG udah berjalan berapa bulan. Jadi awal memasuki PPG itu kita belajar tentang filosofi diajar dewasa. Diajar dewasa ini menyampaikan dalam pembelajaran itu berorientasi kepada siswa. Nah, jadi berpihak kepada siswa. Nah, mungkin banyak sih perubahan yang kita lakukan, terutama di dalam pembelajaran penggunaan kata nyaman, kemudian penghukuman kepada anak-anak. Ini sudah jarang dilakukan di dalam kelas. Cuma yang jadi masalah seperti keyakinan. Nah, keyakinan ini keyakinan yang kita berikan di dalam kelas, nah ini memang mungkin ini saran juga dengan kepala sekolah, ketika kita nanti masuk nanti di tahun ajaran baru, kita juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Kalau kita bentuk anak hanya di lingkup pada kelas, ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Budayanya berbeda. Kalau budaya itu hanya berlaku di sekolah, tidak berlaku di rumah, ini juga tidak menjadi sesuatu yang bernilai. Tetapi seharusnya seiring sejalan. Nah, jadi kalau di dalam CPG yang saya jalani bersama ini, memang awal anak yang saya hadapi, kami sudah bersama-sama, saya sudah masuk guru penggerak, yaitu memang sudah melakukan pembiasaan yang sudah saya terima dari CPG. Nah, sudah beberapa kegiatan juga sudah saya lakukan dengan menggunakan kegiatan yang saya laksanakan di dalam CPG untuk anak angkatan sekarang yang sudah saya pelajari, yang sedang saya pelajari. Mungkin kalau tantangan yang paling mendasar itu adalah merubah paradigma lama. Kita masih terbiasa dengan paradigma lama yang sudah kita terima, seperti menghukum misalnya. Mungkin menghukumnya bukan kita pukul ya, mungkin menghukum secara verbal, itu juga bentuk penghukuman. Menghukum secara verbal ini termasuk juga bentuk penghukuman. Nah, ini yang kita harus ubah paradigma lama yang sudah melekat di dalam diri kita. Dan inilah yang harus kita ubah pelan-pelan. Jadi tidak ada kata-kata yang kasar lagi, tidak ada makian, tidak ada penghukuman. Nah, tetapi sudah memunculkan keyakinan di dalam diri anak-anak. Mungkin mengubah paradigma lama yang masih melekat pada diri guru. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan yang harus kita perbaiki pelan-pelan. Saya rasa banyak perubahan yang saya alami ketika saya memasuki PPG. Nah, karena anak-anak juga sudah saya buat untuk menjadi nyaman di dalam kelas, sehingga mereka bisa menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan keyakinan yang mereka terima. Nah, memang harus ada kerjasama memang, bukan hanya dengan guru orang tua, tapi kepala sekolah, guru dan orang tua. Ini menjadi satu komunitas yang harus kita sandingkan, sehingga penerapan budaya positif ini bukan hanya sekedar berlaku di lingkungan sekolah, tetapi juga bisa menjadi penerapan yang akan dilakukan di rumah juga. Kita ajarkan anak untuk menghargai teman, tetapi ketika dia masuk ke dalam lingkungan rumahnya, ketika dia bertengkar dengan temannya, ayahnya malah bilang, kamu lihat kan dipukul, tunjuk lagi ya, lebih kuat ya, lebih keras ya. Nah, berarti kan sudah berbeda. Jadi juga, jadi kita memang perlu kolaborasi antara kepala sekolah, guru dan orang tua, sehingga mereka menjadi satu siklus yang bisa menjadi lebih baik. Mungkin itu aja begitu dan iya. Tadi kan saya menyinggung langsung kepada karakter Budes setelah CPG yang menyinggung langsung seperti ini. Saya jujur aja, setelah mulai saya membaca pembelajaran, saya sendiri secara pribadi nggak CPG, tapi saya mau banyak belajar kehidupan. Makanya mulai saya masuk menjadi kelas Budame, banyak sekali pola saya berubah. Mungkin sama buahnya lihat saja kalau saya masuk di kelas buahnya bersama. Dari sebelum lalu itu, sebelum Budes dari CPG, saya sudah pernah bilang mau buat kesepakatan di kelas. Jadi saya sendiri secara pribadi banyak hal sudah saya pelajari dan lihat
baik juga dalam saya berkomunikasi berhubungan dengan guru. Nah, saya harus akui bahwa saya keras sama anak-anak, tapi saya bersyukur dengan saya belajar membaca, mengikuti, kemudian ditambah lagi dengan iman percaya kita kepada Tuhan kita. Yang jadi ini paling penting ya, iman percaya kita harus bertumbuh. Karena hanya dengan iman percaya kita yang bertumbuh, ini bisa merubah semua paradigma kita pola lama. Jadi harus kita berani mengakui bahwa selama ini kita dalam kelas itu paradigma lama. Itu nggak perlu kita malu mengakui, itu kan kejadian. Guru-guru tipikal lama itu adalah menghukum, memarah, membentak. Itu nggak perlu kita malu untuk mengakui. Dan itulah gunanya, karena itu keadaannya ketika perulang kurikulum baru dan segala macam. Dan kenapa rata-rata akan merubah paradigma guru dalam menghadapi siswa di kelas. Saya bersyukur secara pribadi bisa terus belajar. Saya sekarang bersyukur bisa pegang kelas. Saya bisa untuk belajar dan belajar. Jadi saya bersyukur sebelum saya nggak jadi guru penggerak atau apa ceritanya, tapi saya bersyukur di hati menghadap perubahan. Saya berharap itu semua guru nggak usah tinggi dan sedikit, tapi mau melakukan sebuah perubahan dalam gerakan. Makanya saya katakan, kalau kita tadi saya katakan kalau kita menabur ketulusan, menabur yang baik, maka kita pun akan menuai yang baik dan ketulusan. Nah, menghadapi yang lebih kita perlu adalah ketulusan, kesabaran dan kasih. Itu aja menulis. Terima kasih buat papan guru kali ini. Semoga memberikan inspirasi bagi kami semua guru-guru dan melaksanakan tulis di Kesianan. Dan saya berharap Ibu sebagai guru penggerak di kawan, ya tentu kami akan melihat mengamati Ibu. Saya sebagai kepala sekolah, saya akan lihat mengamati ada nggak perubahan-perubahan cara itu. Walaupun saya tidak masuk kelas, tapi bisa berjalan untuk di Indonesia. Terima kasih, semoga sukses dalam memberkati kita semua. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih untuk waktunya, terutama dengan kepala sekolah. Sebaiknya kita tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. Saya hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Oke, terima kasih atas waktunya. Ini yang menjadi pembelajaran dari bagi kita, dibagikan untuk disebarkan di kelas masing-masing. Terima kasih atas waktu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Despita Elita SPD yang sudah memberikan pemaparan kepada kami semua guru-guru SD SMP Bogor. Saya sebagai kepala sekolah Bu Despita, Yeni Moli SPD, dan Bu Despita sebagai calon guru penggerak. Puji Tuhan, hari ini kami boleh mendengar pemaparannya tentang berbagi praktek baik. Tentu dari paparan tadi saya sebagai kepala sekolah coba mengikutinya dengan baik, dan saya sangat bersyukur. Harapan saya ke depan Ibu Despita Elita sebagai pendobrak guru penggerak di sekolah kami SD Bogor, benar-benar apa yang dia paparkan bukan hanya sekedar paparan di depan guru-guru, tapi benar-benar dapat terlaksana dengan baik. Dan tentu harapan saya menjadi contoh buat kami semua di sekolah ini, sehingga memberikan nilai positif untuk kemajuan pendidikan kami. Pada dasarnya apa yang dipaparkan sebenarnya itu sudah merupakan kegiatan kita yang sudah pernah kita lakukan, tetapi memang kita perlu lakukan semaksimal mungkin. Tadi contohnya seperti penghukuman ditiadakan, dalam nasihati anak dengan cara sentuhan, itu sebenarnya kita sudah lakukan. Cuma memang kita belum fokus totalitas di dalamnya, ya. Banyak tadi yang sudah dijelaskan, dan saya bersyukur dengan adanya program daripada guru penggerak ini membuat kami kembali untuk melaksanakan nanti secara totalitas. Nah, kemudian tadi tentang keyakinan dalam kelas, saya sebagai kepala sekolah memang sudah punya keinginan dari beberapa bulan, punya, kalau saya kasih dulu itu punya kesepakatan kelas. Nah, rupanya dari guru penggerak ada keyakinan kelas, tapi tentu isinya tidak berbeda, judulnya yang berbeda, tapi satu sekali lagi harapan saya dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama seluruh siswa dan guru. Kalau selama ini kan yang buat segala macam aturan komite kelas hanya itu berpusat dari guru. Nah,
setelah adanya guru penggerak ini kan kita bersyukur ternyata harus ada kerjasama dari siswa dan guru. Bahkan kalau tadi paparannya Ibu Despita adalah guru itu diberikan kesempatan kepada siswa untuk siswa sendiri menyampaikan apa sih isi hati mereka, apa sih mau mereka yang harus dibuat dalam kelas. Nah, jadi ternyata Ibu Despita sudah coba praktekkan. Kemudian anak-anak tadi sesuai dengan apa yang diperlihatkan, anak-anak itu dengan antusias mereka mengeluarkan isi hati, maunya seperti ini, maunya seperti ini. Nah, jadi harapan kita dengan adanya kerjasama dan bukan lagi berpusat kepada guru, tapi diambil dari isi hati siswa. Nah, tentu harapan kita nanti pelaksananya akan lebih maksimal. Kenapa? Karena ini isi hati siswa yang kita dengar, yang kita tampung. Mereka punya isi hati dan yang akan melaksanakan di kelas adalah mereka juga. Tentu kalau bagi saya ini merupakan nilai positif yang sangat-sangat bermanfaat, karena kita tahu anak-anak ini kan mereka senang ketika isi hati mereka yang didengar, isi hati mereka yang dipakai, itu mereka sangat senang loh, dan mereka semangat. Nah, harapan saya ke depan melalui pemaparan Ibu Despita ini bukan hanya kelas dia nanti yang yang melakukan atau mempraktekkan, tapi harapan saya adalah semua kelas. Nah, tentu saya sebagai kepala sekolah, di mana saya sebagai pemimpin manajer di dalam sekolah, tentu saya tidak akan tinggal diam. Kita akan membangun kerjasama yang baik. Nah, tentu harapan saya adalah guru penggerak menjadi tombak penggerak awal, kemudian yang lain guru-guru yang belum menjadi guru penggerak akan mengikutinya semuanya. Jadi sekali lagi saya sebagai kepala sekolah adalah menyemangati, mensupport, memotivasi mereka. Kalau ini hal baik, kenapa tidak kita lakukan? Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari kementerian juga, dari semua yang terkait di dalam guru penggerak ini. Saya terima kasih. Walaupun saya bukan guru penggerak dan sekolah kami bukanlah sekolah penggerak, tapi saya sangat bersyukur karena kami juga boleh mendapatkan banyak pembelajaran dari guru kami yang sedang seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Despita ini sangat memberikan manfaat yang begitu luar biasa buat saya sebagai kepala sekolah, banyak masukan dan tentu akan kami praktekkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen Ibu Despita, pembimbingnya yang sudah memberikan pembelajaran, pengetahuan, dan saya terima kasih buat Ibu Despita. Ilmu yang dia dapat itu dia kembali alirkan kepada kami. Jadi seperti sungai mengalir dari atas kepada Ibu Despita, dialirkan kepada kami guru-guru, dan guru-guru mengalirkan kepada siswa. Sehingga harapan kita ke depan, siswa-siswi kami akan terbentuk menjadi siswa-siswi yang Pancasila harapan kita semua. Terima kasih.